Presiden Jokowi membatalkan sejumlah aktivitas kenegaraannya demi melayat besannya yang meninggal dunia, Ignatius Didit Suprijadi. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berangkat kemarin sore sekitar pukul 16 dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan tiba kurang lebih pukul 5 sore di Bandara Adi Sumarmo Solo. And I heard it on the radio that one day we'll be living in the stars. Presiden Jokowi baru tiba di rumah duka sekitar pukul 18.30. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu pun tak hanya didampingi Ibu Negara saja, namun juga ditemani suami dari Kahiyang Ayu, Bobi Nasution. Setelah tiba di rumah duka, Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat serta memakai peci itu langsung masuk ke dalam rumah. Kedatangan keluarga Presiden itu pun disambut oleh keluarga mendiang Didit Suprijadi serta Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda. The seconds just remain. One day we'll be living in the stars. Usai memberikan penghormatan dan mendoakan jenazah, kemudian Jokowi keluar dari dalam rumah dan duduk di kursi tamu. Saat duduk, Jokowi diapit oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta calon gubernur Jawa Tengah incumbent Ganjar Pranowo. Sementara itu di barisan kursi belakang Jokowi ada Gibran Rakabuming Raka yang duduk berdampingan dengan Bobi Nasution. Mereka berdua kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Gibran mewakili keluarga besar pun memohon maaf seraya meminta doa agar ayanda mertuanya tersebut ditempatkan di sisi terbaik oleh Sang Pencipta. Saya atas nama keluarga almarhum Bapak Didit Suprijadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan simpati dari seluruh sahabat dan keluarga. Selama Bapak dirawat, sampai beliau meninggalkan kita semua, menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Didit telah dirawat di rumah sakit Dr. Muardi beberapa waktu terakhir ini. Namun Tuhan berkehendak lain. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kiranya dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan yang dilakukan almarhum selama beliau bersama kita semua. Presiden Jokowi melayat di rumah duka selama kurang lebih 2,5 jam. Dirinya pun pamit meninggalkan rumah besan sekitar pukul 21. Saat meninggalkan lokasi, Presiden tampak bersalaman dengan para pelayat yang tengah mendoakan arwah besannya yang meninggal pada Selasa pagi di RSUD Muardi Solo itu. Ignatius Didit Suprijadi dimakamkan dengan tata upacara Katolik siang tadi. Jenazah diberangkatkan dari rumah duka menuju pemakaman sekitar pukul 11. 1 jam sebelum diberangkatkan digelar misa pemberkatan dan pelepasan jenazah. Mendiang Didit Suprijadi dimakamkan di tempat pemakaman umum Purwoloyo, Pucang Sawit Jebres Solo yang berjarak sekitar 5 km dari rumah duka. Namun diketahui Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tidak mengikuti proses pemakaman lantaran sudah kembali ke Jakarta pada Selasa malam kemarin selepas melayat ke rumah duka. Hanya putra sulung Jokowi, Gibran bersama sang istri Selvi yang mengiringi hingga mendiang dikebumikan. Mendiang Didit meninggalkan seorang istri, Francisca Sri Partini, 2 orang anak dan 2 orang cucu. Turut berduka cita Gibran dan Selvi, semoga mendiang ayanda Selvi diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Because you want to
could be heard. If silence keeps you, I will break it for you. Ya pemirsa, sekali lagi kami keluarga besar Insta Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin, Ya, amin, amin. amin. Dan kami juga percaya bahwa Mendiang sekarang sudah berada di sisi kanan Allah Bapa. Ya, dan pemirsa kali ini memang kita akan membuka dengan berita yang sedih, tapi tenang saja karena kami menjanjikan bahwa di Insert Today kali ini akan ada banyak sekali cerita-cerita yang menarik juga, yang viral juga, tentunya dari tanah air dan juga mancanegara. Bersama dengan saya Nadia Mulya. Saya Lenatan. Dan juga saya Rian Ibrahim. Dan berikutnya nih pemirsa, ini juga kita punya informasi yang cukup panas sampai dengan sekarang. Ini juga jadi pertanyaan untuk netizen, termasuk seorang perempuan yang inisialnya YM, Anda juga sudah pasti tahu, Yulia Muhammad. Ini kan sempat diberitakan dia menjadi istri ketiga dari seorang Opik. Oke, dan ini kan semua berita yang selama ini beredar ternyata ini merugikan pihak dari Yulia Muhammad sendiri. Apalagi nih anak-anak juga terkena dampak akan pemberitaan tersebut. Karena itu hari ini Yulia menggelar konferensi pers pada tadi pukul 3 sore. Oke, untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja. Ya. Dan juga foto yang sempat beredar itu sebenarnya bukan seperti foto pernikahan atau apapun seperti yang dispekulasi. Melainkan kabarnya dia sedang melakukan hitanan anaknya dan kemudian Opik juga menghadiri acara tersebut Oh, oke. Sebagai teman. Sebagai teman. Tapi kan memang Teman biasa, teman dekat, Nah. teman tapi mesra. Teman apa? Teman ada levelnya ya, Len ya? ada dong, ada ada. levelnya Kayak masing-masing. cabai gitu pedes ya. Tapi kita juga nggak pernah tahu nih, termasuk juga seorang Yulia Muhammad pun dia tidak menampik bahwa memang suatu saat nanti dia juga tidak pernah tahu apakah dia akan berjodoh dengan seorang Opik gitu misalnya pemirsa ya. Really? Jadi Yes. sebenarnya sedikit memberikan sinyal bahwa oke saat ini tidak ada apa-apa, tapi mungkin saja ke depan, ya kan siapa yang tahu ya kan? Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Johan Tuhan. siapa lagi? Enggak, itu Enggak, hanya singkatan-singkatan. hiasan. Aduh, ya. aku pikir ada lagi orang Oke, lain kita, dalam kita mau cinta lihat nih segitiga dong. press conference-nya seperti apa. Siapa tahu dari tamu hitanan bisa menjadi teman di dalam undangan. Oke, kita lihat yang berikut ini. Baru-baru ini ramai diperbincangkan sosok seorang wanita cantik bernama Yulia Muhammad yang disebut-sebut sebagai istri ketiga dari penyanyi religi Opik. Opik lagi-lagi harus terima diterpa isu miring untuk kesekian kalinya. Kabar tersebut muncul setelah meninggalnya Wulan Mayasari, istri kedua pelantun Tombo Ati tersebut pada 18 Maret 2018 beberapa waktu lalu. Mengenai kabar istri ketiga Opik, istri pertama Opik Dian Rosita Ningrum pun bungkam dan enggan berkomentar. Senada dengan Dian, tim kuasa hukum Opik pun tidak membantah ataupun membenarkan kabar tersebut. Sekitar pukul 3 sore tadi, Yulia Muhammad pun akhirnya buka suara. Dirinya menggelar jumpa pers seolah ingin mengklarifikasi segala hal terkait Opik yang menyeret-nyeret nama dirinya yang digadang-gadang menjadi istri ketiga. Yulia memang tak menampik bahwasanya dirinya mengaku kenal dengan Opik. Wanita yang diketahui tinggal di kawasan Depok itu pun juga berujar bahwa dirinya punya hubungan dekat dengan Opik. Lantas, hubungan seperti apa yang dijalani keduanya? Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Yulias dengan Opik, kan hanya sebatas teman, sama seperti saya sama seperti saya dengan Mas Opik juga. Nah, kedua terkait dengan masalah ada yang pemberitaan bahwa pernikahannya di bulan Desember ya, dikasih di bulan Desember, ini juga yang kurang tepat karena saya juga ikut menyaksikan sendiri di terakhir kita ketemu Januari ya, di Januari saya ke rumah dia karena memang kita ada kegiatan lah gitu ya, saya bantu dia, saya ke rumah dia. Nah di sana ya nggak ada siapa-siapa, tidak ada laki lain. Beliau kan single parent ya, tidak tinggal serumah dengan Mas Opik juga tidak. Nah tidak lama kemudian Mas Opik itu datang di situ, jadi datang ke sana bertandang itu cuma sampai di teras kan ya, bertandang di teras, cuman kita ngobrol biasa gitu loh. Jadi tidak terlihat sama sekali ada komunikasi layaknya suami dan istri yang saya lihat sendiri pada saat itu ya kan. Dan yang ketiga, kalau Yulias menikah dengan Mas Opik ya saya dikasih tahu lah itu. Pemilik nama lengkap Eni Yuliastini Muhammad ini pun mengungkap ada oknum yang sengaja menjatuhkan nama baiknya sehingga namanya pun terpaksa harus terseret.
Yulia Muhammad memang berstatus janda dengan 2 orang anak dan hingga sekarang dirinya pun belum menikah lagi. Sementara perihal foto Opik bersama Yulia dan keluarganya yang tersebar luas, foto tersebut rupanya diambil saat Yulia menggelar acara sunatan anaknya. Yulia pun merasa dirugikan, terlebih anak-anaknya yang harus ikut terseret dalam kasus yang mencoreng namanya ini. Merasa dirugikan masalah anak-anak sih pastinya, karena anak-anak merasa terganggu karena ada media ya yang tidak jadi secara gamblang menyebar foto, tapi foto anak saya tidak di blur, jadi anak-anak saya tuh kasihan. Jadi sekarang anak-anak Julius ini kurang lebih kayak seperti dibully di sekolah. Kan karena ketika foto-foto itu tersebar luas di media, ya kan, tanpa di blur seperti itu, anak teman-teman sekolah dia ini kan melihat gitu, oh ternyata ibunya si A dan si B ini bermasalah gitu. Ternyata ibunya ini istri siri dari si ini. Ini anak-anak udah mulai disindir-sindir. Meski sempat mengelak dan mengaku hanya sebatas teman saja, janda cantik ini rupanya mengaku bahwa tak menutup kemungkinan jika dirinya nantinya berjodoh dengan Opik. Ya nggak boleh takabur juga dong. Iya, namanya jodoh, maut, rezeki itu udah Allah yang menentukan. Takutnya apa ya? Saya bilang tidak, tapi nanti kita nggak pernah tahu loh, Mbak. Tuh, jadi nggak mau takabur. Intinya kalau memang ada kesempatan suatu saat nanti, kalau memang berjodoh, ya akan berjodoh. Johan, jodoh di tangan Tuhan. Betul Oke, sekali. menambah kosakata kita hari ini. Tapi paham sih pemirsa mengapa Yulia juga merasa dirugikan. Ya tadi dikatakan jelas anak-anaknya sudah mulai merasa bahwa ibunya tuh diberitakan hal yang tidak sepantasnya ya kan. Dan kemudian selain itu dikaitkan juga dengan ketika almarhumah istri kedua Opik meninggal, kan orang mulai menarik mundur. Diduga bahwa menikahnya di bulan Desember, kemudian sang istri keguguran di bulan Januari dan juga meninggal di bulan Maret. Jadi tentunya ini adalah suatu kondisi yang sangat tidak enak jika dikait-kaitkan yang ternyata sudah diklarifikasi tidak ada hubungan mereka. Ya, dan dengan klarifikasi ini aku rasa sudah jelas sekali bahwa Mbak Yulia sendiri sudah menekankan bahwa tidak pernah ada hubungan apapun dengan Mas Opik selain hanya berteman. Dan dengan begini pun jadi anak-anaknya juga tidak merasa dirugikan lagi gitu. Karena kan gimana ya, kita juga sebagai seorang anak kalau mendengar ibu kita kok kayaknya dijelek-jelekin orang kan jadi sedih juga Paham, gitu. paham, Apalagi wajar ya. anak-anak Itu gitu. yang sangat kita sayangkan ketika anak-anak menjadi korban bully di sekolahnya. Itu yang sangat kita hindari sekali. Tapi apapun itu untuk seorang Mbak Yulia Muhammad, terima kasih banyak untuk klarifikasinya sampai bikin press conference, merasa dirugikan, nggak masalah, yang penting kita doakan yang terbaik. Apakah nanti seorang Yulia Muhammad bisa menemukan jodohnya? Kabarin juga sama kita, siapa tahu mau press con lagi ya. Iya. Oke, dan selanjutnya ini juga Aduh, ada- ini saya tadi di awal bilang bahwa pemirsa berita awal itu adalah berita duka cita. Selanjutnya adalah berita yang sebenarnya kurang enak juga. Tadi menjanjikan kepada para pemirsa ada berita yang happy. Mohon maaf sampai detik ini belum ada nih pemirsa. Masih dicari ya pemirsa berita happy-nya. Oke, dan selanjutnya kita akan bicara mengenai sidang keputusan perceraian dari Ahok dan juga Ibu Veronica yang tadi sudah terjadi pada pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara gitu ya. Dan mereka sudah diputuskan bercerai oleh pihak pengadilan, menikah di tahun 97. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana perjalanan cinta dari Basuki Cahayapurnama, termasuk juga Veronica Tan, dan juga bagaimana nasib anak-anaknya. Ya tentunya hanya di Insert Insert Today. Today.